kita semua. Mudah-mudahan Haji Sodikin ini selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hidayatullah Haji Muhammad Subagiono, yang saya hormati juga Ketua DKM Hidayatullah Haji Maulidin Absar, yang saya hormati Bapak Ketua RW 14 Bapak Haji Nur Hadi beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati seluruh ketua RT yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya hormati juga ini ada 4 komunitas ya gabungan. Ada komunitas Jalan Sehat, ada juga dari komunitas PCC, dan LLI pun ada, ini pasukan hijaunya, ada Abah, ada Ambu, dan seluruh jajaran, dan terakhir komunitas pemain bulu tangkis. Alhamdulillah semua bisa hadir dan kumpul di tempat ini, dan tentunya seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka yaitu silaturahmi dan halal bihalal bersama komunitas olahraga Satria Jaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di waktu akhir. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dan saya banggakan. Izin ibu-ibu saya membelakangi menjadinya. Iya, ternyata yang hadir sangat banyak. Iya, naik juga di sini. Iya, aduh, alhamdulillah. Bu, semua sehat Bu? Alhamdulillah. Dari jam berapa olahraga? Oh iya, alhamdulillah. Yang penting semua sehat bahagia ya. Oh ini ada sepuh kita nih, alhamdulillah. Iya, iya. Usianya sudah 96 tahun Bu. Nah, ini sudah berkali-kali saya ketemu dengan beliau. Ya Umi ya, waktu itu ada kegiatan juga di bawah ketemu, dan alhamdulillah sehat ya nih ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini di situasi yang sangat barokah ini masih dalam rangka halal bihalal, dan tentunya semua komunitas yang hadir pada kesempatan kali ini kita dapat saling maaf dan memaafkan. Terkadang kalau bukan dalam momen lebaran suka gengsi minta maaf. Iya. Untuk minta maaf itu terkadang gengsi. Tetapi karena ada momen halal bihalal seperti ini, ada situasi lebaran ini, ternyata Allah memberikan jalan untuk kita, untuk mempermudah. Nggak ada lagi gengsi. Semuanya ketemu ringan untuk meminta maaf. Tetapi kalau tidak ada momen lebaran terkadang berat, malu. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dan ada salam dari Ibu Lurah yang tadinya memang akan hadir, semalam pun kita sudah sepakat akan hadir ke sini. Ternyata anak yang nomor 1 ngedrop lagi Bu. Iya, hari Senin sempat tidak sekolah, tetapi Selasa memaksakan sekolah. Ternyata semalam tuh ngedrop lagi, panas tinggi dan udah mulai pucat. Makanya tadi Bu Lurah akhirnya salam kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin saya selaku pribadi atau sebagai Lurah Jati Rahayu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama bertugas selama ini banyak sekali kekurangan-kekurangan atau kehilapan, baik secara tegur sapa, bahasa, ataupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan tentunya saya ingin tetap melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini mau kasih pantun sedikit Bu ya, biar semangat ya. Iya.
gadis kecil, gadis belia, berjalan-jalan bersama sang ayah. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan mulia. Semoga rezeki lancar dan berlimpah. Satu lagi, jalan-jalan ke ibu kota, singgahlah sejenak di kota tua. Selamat Hari Lebaran untuk kita semua. Semoga kita semua berbahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Lurah dari Apriani Kurniawan SE yang memberikan sapaan kepada kita semuanya. Alhamdulillah beliau selalu semangat, sehat dan selalu hadir ketika diundang dari 14. Terima kasih Pak Lurah. Yang belum kami sapa, mohon maaf, ini ada titipan dari kami haturkan selamat datang kepada grup komunitas sepeda Gopar dari Halim, kemudian grup Darussalam dari Hankam, grup TG 19 Jatikramat, grup Gempor, ya, kemudian grup PCC Pondok Kelapa, ya, selamat bergabung di acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan berikan tausiah dari seorang pakar olahragawan, atau beliau memang dari program studi S3 ilmu keolahragaan. Beliau lektor atau dosen tetap di UNJ. Kepada Bapak Dr. Fatahnuddin MM kami silakan. Beliau juga waktu haji bersepeda kamarnya Pak ya, di Mekah, bawa sepeda ke sana, saking cintanya kepada sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man sarala nahjihi wa dawati ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa qala Rasulullah SAW, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habba minallah ilallah minal mu'min dhaif. Sadaqallahu azim. Yang kami muliakan Bapak Lurah Jati Rahayu, Pak Ferry, izin Pak Ferry, Pak Dewan Kota Bekasi Pak, dan para bini sepuh semuanya. Alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali diundang kemari. Kebetulan sekarang saya bertetangga, saya dulunya tinggal di Jakarta Selatan, ya, di Jagakarsa, ya, perbatasan Depok. Jadi 2 bulan yang lalu kami pindah ke Cimanggis Riverside, ke Bukit Golf. Jadi dari sana ke sini 16 km. Waktu puasa saya diminta ceramah puasa. Habis ceramah saat ditodong lagi, suruh ceramah halal bihalal sama beliau ini. Kemudian syaratnya datang ke sini harus naik sepeda. Makanya saya nggak bisa lepas semuanya nih. Karena kebetulan saya tuh hobinya olahraga Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi
saya sepedaan saya paling jauh itu dari Semarang ke Jakarta. Itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Pernah lagi dari Tegal ke Bandung, ya, karena saya asal dari Tegal. Nah, cuma Tegal ke Bandung itu lebih dekat, tetapi tanjakannya, nah, itu dia Cadas Pangeran sama si Tomo tuh di Majalengka itu tanjakannya jauh banget, tinggi sekali. Dan saya kalau kemana-mana suka bawa sepeda. Ya, tadi ceritakan 2 tahun yang lalu kebetulan saya dapat ini naik haji ya, karena saya udah biasa sepedaan kan. Yang namanya haji kan cuma seminggu sebetulnya Bu ya. Sisanya itu kan ya kita terserah mau ibadah kemana, hajinya kan cuma seminggu. Sementara saya 25 hari di sana. Ya ngapain kan? Habis subuh sampai zuhur kan kosong. Makanya saya bawa tuh sepeda. Jadi saya kalau di YouTube-nya itu Fatah Nurdin aja YouTube banyak sepedaan saya di Mekah ya. Nah, Bapak Ibu semuanya izin ya, ini acara halal bihalal, halal bihalal. Nanti kita bahas juga tentang olahraga ya Bapak Ibu. Tadi dipesenin, ya, terkadang kita olahraga itu seakan-akan urusan dunia, ya, seakan-akan terpisah dari urusan akhirat. Padahal ada Qurannya Bu, ada hadisnya segala macam. Dan Rasulullah itu sampai apa? Sampai Siti Aisyah itu diajak jogging. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, kalian daripada duduk-duduk nggak ini ngobrol aja, mendingan tuh ajarin tuh anak-anak kalian berkuda, memanah, berenang. Itu kan perintah Rasul. Ya, Qurannya juga ada. Jadi nanti harus kita rubah sininya. Jangan sampai kita menganggap olahraga itu cuma urusan dunia. Ya, kan kalau kita sakit-sakitan, kita sholatnya tidak sempurna, betul nggak? Betul nggak? Tadi diceritain ada yang bapak baru 85 tahun, ibu nih udah 90 ibu ya. 96, saya separohnya. 56 saya separohnya. Jadi sebetulnya nenek ini kalau suruh cerita lebih pantas dicerita tentang, karena beliau, saya belum tentu umurnya sampai seperti beliau, ya kan? Saya 56, beliau juga 96, ya. Jadi kenapa orang-orang zaman dulu, orang-orang itu usianya lebih apa? Lebih panjang, lebih sehat. Nah ini yang harus kita bahas supaya kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama halal bihalal, halal itu cuma bahasa Arab ya. Halal dia halal dengan kali ya, halal dengan halal. Tapi kalau jadi satu artinya nggak ada Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya pada Ustadz, ya halal bihalal. Khawatirnya kalau terlalu lama nanti dikultuskan sama manusia. Makanya tugas selesai ya diambil lagi sama Allah. Rasulullah umurnya 65 tahun, tapi Rasulullah tuh tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Dan Rasulullah itu orang yang paling kuat. Jadi pernah Bu, ketika mau bangun masjid di Madinah, ya, ada batu yang agak besar. Dipindah-pindahin sama pas sahabat, kagak minggir-minggir tuh batu, kagak terangkat. Terus dibantu ya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, batu terangkat tuh batu. Ya. Dan Rasulullah itu kalau jalan, ya, jalan kakinya Rasulullah itu kita ngikutin itu seperti jalan cepat Bu. Jalannya seperti itu. Ya. Badannya tuh tinggi, kemudian tapi tidak besar. Jadi badannya itu ideal. Ya. Bahkan dikatakan perutnya itu berlipat-lipat. Kalau anak muda sekarang itu six pack ya. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang paling sehat, orang yang paling kuat. Nah, kita juga bisa seperti itu, dan ini sudah dibuktikan sama Bapak Ibu di sini ya. Tidak ada yang umurnya 50 tahun katanya tadi ya. Umurnya semuanya sudah oversek, kalau orang Jawa seket ya, oversek ya. Udah di atas 50 tahun semuanya, tapi masih sehat-sehat. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melakukan apa saja agar tubuh kita kuat, itu berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 60 udah jelas. Dan siapkanlah kekuatan apa saja. Jadi kita disuruh jadi orang kuat, itu yang pertama. Kemudian hadisnya, kata Rasulullah begini,
Al mukminun qawiyun, ya. Orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabba ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mukminun dhaif, dari mukmin yang lemah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berusaha menjadi orang kuat, ya, jadi orang kuat tuh jangan dialihkan nggak sampai 1,5 kilo kayak saya tadi, ya. Saya 3 kilo Bu, cuma sehari saya pernah sehari 5 kali itu belum di rumah saya jalan terus 15 kilo jadinya. Tapi saya udah karena saya harus operasi, saya robek dengkulnya, jadi naik sepeda juga saya nggak boleh cepet-cepet. Sekarang makanya nggak mau lagi saya diajak dari Surabaya ke Jakarta, sudah robek nih di MRI. Ya cukup ada makanan. Ingat, makanannya itu harus dibakar dulu dengan oksigen, baru menjadi tenaga. Jadi Bapak Ibu ada 2 faktor, makanan sama oksigen, ya. Kalau salah satunya nggak ada, oksigennya nggak ada, saya makan enak banget, banyak banget ya. Itu apa di soto ya? Soto. Saya makan sampai 5 mangkok soto. Isinya ayam semuanya, kan bergizi kan? Bergizi. Kalau saya tidak bisa menyiapkan oksigen yang cukup buat makan soto itu, maka soto itu tidak akan menjadi tenaga. Tapi soto itu akan disimpan di bawah kulit kita. Jadi apa tuh? Jadi mekar, bukan jadi mekar ya. Jadi yang bilang beliau nih jadi endut. Ya, jadi ingat, makanan sebagus apapun makanan itu, kalau kita tidak bisa menyediakan oksigen yang cukup, maka makanan itu tidak akan berubah menjadi energi, akan disimpan. Makanya suka ada orang nanya, Ustaz, saya kan makannya nggak banyak, tapi kok saya endut, ya kan? Kenapa? Metabolisme ibu itu rendah, kemampuan ibu menyiapkan oksigen itu rendah. Jadi walaupun makanannya nggak banyak, makanan itu akan lebih di dalam tubuh kita, akan disimpan di bawah kulit kita. Jadi kita jadi gemuk. Jadi itu kuncinya, tahu ya? Apa kuncinya? Oksigen dulu, olahraga dulu, ya. Kuncinya adalah oksigen. Gimana caranya supaya tubuh kita menyiapkan oksigen yang cukup? Caranya gimana supaya oksigen cukup? Kan? Ya, coba kalau Bapak Ibu habis senam, tadinya kan biasa aja. Tapi kalau senamnya makin lama makin apa? Biasanya akan terjadi perubahan dari manusia menjadi ikan mas. Betul nggak? Betul kan? Kayak gini kan? Jadi ikan mas koki kan? Kenapa? Karena saya udah olahraga lama, saya butuh energi banyak, oksigennya perlu apa? Perlu banyak, maka mulutnya dia apa? Padahal mulut itu kan cuma lubang. Yang ngambil oksigen siapa tuh? Paru-paru, ya kan? Kan paru-paru nyedot kan? Ya, jadi mulut kita walaupun luas lebar apapun, ya, kalau paru-paru kita lemah, maka tidak akan ngalir banyak tuh oksigen. Ya, jadi walaupun kita dibuka terus mulutnya, nanti yang masuk mana lalat macam-macam tuh, ya kan? Paru-parunya. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menjadi kuat, pertama kali yang diperhatikan adalah apa? Paru-paru kita. Karena paru-paru kita itu yang tugasnya mengambil apa? Oksigen. Nah, supaya paru-paru kuat gimana? Ya kita paksa paru-paru bekerja. Jadi ketika saya sepedaan nih, sepedaan, senam, ya, kan kita jadi ikan mas koki kan? Nah, itu paru-parunya berarti sedang bekerja maksimal, dipaksa itu. Kayak gini Bu, lebih besar lagi. Nah, kalau kita dipaksa kayak gini paru-parunya, ya, kalau sering paru-paru kita itu kemampuannya makin membesar. Ya, jadi umumnya orang-orang yang jarang olahraga itu namanya, kalau istilah ilmiahnya Pak, itu namanya kapasitas vital paru-paru ilmiahnya, ya. Tapi kita bahasa ininya adalah apa? Paru-paru kita bisa membesar, bisa jedot, mengembang lebih besar lagi. Nah, orang yang jarang olahraga itu cuma 30% paru-parunya mengembangnya.
Jadi kita harus paksa, jangan 30%. Ya. Ibaratnya begini Bu, pernah punya kalau orang Jawa pelembungan, kalau sini apa ya? Balon. Balon. Ada orang Jawa, orang Brebes tuh bilangnya kalau balon itu pelembungan. Balon ya Pak ya, balon kan kecil, ya. Kalau kita tiup jadi gede. Kempesin gimana kempesin? Balik lagi kan? Balik lagi. Ditiup lagi, kempesin balik lagi, tiup lagi terus berkali-kali. Lama-lama kalau dikempesin makin gede nggak itu? Makin gede kan? Bertambah kapasitasnya. Sama paru-paru kita juga kayak gitu. Jadi kalau paru-paru kita paksa mengembang dengan cara bersepeda, dengan cara senam, ya jalan kaki, ya kan, ngejar mikrolet dikejar atau apa gitu kan? Kan paru-parunya kayak gini kan? Berarti kita sedang memaksa paru-paru kita mengembang lebih besar. Kalau itu rutin dilakukan, maka kapasitas vital paru-paru kita menjadi lebih besar. Ya, jadi nanti dia nyedot oksigen lebih banyak. Saya pahami ya. Nah, berapa kali kita latihannya? Latihannya minimal seminggu 3 kali. Udah mau habis ya Bu? Iya. 5 menit lagi boleh? Masih ada? Masih asik. Masih asik ya? Ya jadi Bapak Ibu, minimal latihan itu minimal seminggu 3 kali. Ya, jangan seminggu sekali, apalagi setahun sekali, halal bihalal aja olahraganya jangan. Ya. Minimal 3 hari sekali olahraga apa saja. Saya Bu, kemarin semalam kan nonton bola ya, nonton bola sampai malam. Saya ada tes masa baru, habis itu berangkat. Sampai rumah setengah 6 saya jalan ke masjid, jalan kaki beberapa kilo. Saya belum olahraga. Habis isya saya renang. Kenapa? Saya harus melatih paru-paru kita. Saya renang lagi di rumah. Saya waktu puasa pernah renang jam 2 malam. Menjelang sahur saya renang. Dingin kan balunya loh. Kalau udah di dalam itu udah hangat. Ya. Itu yang pertama Bu ya, melatih paru-paru. Yang kedua, kalau dikit aja nih, pokoknya nggak nyampe 10 menit lah. Jam 10 nih kalau ini nih, biar selesai kita tuntaskan. Yang kedua Bu, setelah paru-paru kita dilatih supaya ngambil oksigen lebih banyak, yang kedua, ya, energi itu, tenaga itu diproduksinya itu di seluruh tubuh kita. Ya, nih kalau kayak gini-gini, nah itu ada produksi tenaga di situ. Beda kalau mobil produksi tenaganya di tempat penyimpanan itu, pembakaran itu. Makanya mobil ada rantai-rantainya, kita kan nggak punya rantai. Ya, jadi di mana-mana kita terjadi produksi energi. Makanya makanan sama oksigen yang sudah diserap itu harus apa? Harus diedarkan ke seluruh tubuh dengan lancar. Itu tugasnya siapa? Tugasnya jantung. Darahnya diedarkan sama jantung kan? Tugasnya jantung. Makanya kata Rasulullah, ayuhan nas, inna fil jasadin mudghah. Ida solaha solaha kuluhu, wa idal fasada kuluhu wa qalbun. Jadi dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu bagus semuanya, wa qalbun. Itu adalah jantung. Jantung kita ini vital sekali Bu. Ini tugasnya memompa darah kita seluruh tubuh. Sehari itu darah diputar Bu sekitar 5.000 liter. 1 truk. Ini nggak pernah berhenti. Nah, berarti sekarang supaya kita punya tenaga yang besar, jantungnya harus apa? Harus kuat. Supaya apa? Supaya dia itu bisa apa? Bisa memompa. Nah, cirinya orang kuat Bu, kalau lagi diam, jantungnya gini Bu. 1 menit pelan-pelan. Cek aja sini. Di apa? Di dendutnya ya. 1 menitnya di bawah 60. Itu berarti kita kuat. Kalau olahraga nanti naik. Jadi kalau lagi diam aja istirahat 60 1 menitnya. Itu tandanya jantung kita kuat. Kalau di bawah 60 kuat lagi. Ya, kenapa? Karena jantungnya kan kuat. Sekali memompa gini Bu, seret, semburannya mantap. Darahnya muncul kemana-mana. Makanya dia santai. Tapi kalau jantung kita yang kurang kuat, cerit, darahnya dikit kan? Karena darahnya dikit, maka dia harus kayak gini.
Jadi kalau lagi diam kayak gini duduk, denyut jantung kita itu 1 menitnya bisa 80, 90, itu berarti kita kuat. Orang-orang yang biasa sepedaan, yang biasa olahraga banyak, pasti denyut nadinya lagi diam itu pasti rendah. Bisa di bawah 60. Nah, sekarang berarti supaya kuat denyut jantungnya harus dibikin apa? Kuat kan? Caranya gimana? Dipaksa kayak gini, Bu. Ya olahraga kan kita kalau habis olahraga kayak gini kan. Kayak gini, Bu. Denyut-jantungnya cepet nih. 1 menit bisa 120. Bener nggak? Makanya jadi olahraga itu, Bu, ya supaya kita ya kalau olahraga supaya apa? Supaya aman. Yang diukur diperhatikan denyut jantung kita supaya jangan kolaps. Namanya denyut jantung maksimal. Ada ukurannya, ya. Cuma waktunya sangat sempit banget nih, padahal banyak nih hal yang harus bisa kita ajarkan ya. Nah, jadi jantung kita dipaksa untuk bergerak kayak gini, Bu. Ya, senam. Kalau ibu lagi diem tuh 71 menitnya, habis senam pasti naik. Enggak. Nah, ketika jantung kita bergerak kayak gini, tandanya saya sedang melatih jantung saya. Kalau itu dilatih rutin, seminggu minimal 3 kali, maka otot-otot jantung kita akan menjadi kuat, sehingga apa? Sehingga jantung kita kuat. Ya, maka tenaganya akan makin besar. Itu yang kedua. Yang satu lagi ini, ya saya singkat saja. Kalau nanti mau tanya silakan kalau ada waktunya ya. Satunya ya, ibu pernah ada mobil Fortuner ya, ada Pajero ada ya, Bujero ada, Bujero cc-nya berapa, Bu? 3.000 ya Bujero cc-nya 3.000. Kalau Pajero sini kan ibu Bujero. Kalau Pajero, kalau Fortuner berapa, Pak? 3.000 juga. 3.000-an ya. Kalau saya naik Fortuner atau Pajero diisi 6 orang, tanjakan, Bu, di Lembang atau kuat nggak, Bu? Gitu kan? Tenang aja, isinya 6. Tapi coba kalau pakai Cernia yang cc-nya misalnya 1.000 ada nggak? Ada. Ibu pakai Cernia, cc-nya 1.000, isi 6 orang, tanya ke Lembang, kira-kira gimana? Turun gitu kan? cc-nya kecil. Nah, orang juga seperti itu. Orang yang kuat itu cc-nya besar. Nah, kalau cc besar apa itu? Otot, bukan badannya gede. Badan gede itu belum tentu cc-nya besar karena itu lemak, tapi otot yang besar. Jadi Bapak Ibu kalau mau kuat berarti otot-ototnya harus apa? Harus diperbesar, kuat. Caranya gimana? Kaki kalau sering jalan, Bu ya, maka otot-otot di kaki itu makin kuat, Bu. Jadi cc-nya nambah. Tangan juga seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu olahraga seminggu 3 kali, pertama paru-parunya menjadi kuat, kemudian apa? Jantungnya menjadi kuat, otot-ototnya juga makin menjadi kuat. Ya, kayaknya waktunya sudah ini terus nih sama Ibu nih. Saya takut jadinya mau diincar mulu ya. Mohon maaf ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau yang saya sampaikan ada kurang-kurangnya, mohon maaf ya. Kalau ada manfaat, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.